Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua sifat yang apabila kita mau melaksanakan, bisa melaksanakannya, maka insya Allah Allah akan memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang kita hadapi, yaitu syukur dan sabar. Orang yang bisa mensyukuri terhadap apa yang ia dapatkan, yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaannya, insya Allah akan menjadikan dirinya menjadi orang yang mau menerima apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar adalah akan menjadikan kita menjadi orang yang kuat, yang ikhlas ketika kita menerima cobaan, ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu ada dua perkara, siapa saja yang memilikinya, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Dan siapa yang tidak memilikinya, Allah tidak akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Yaitu siapa saja yang dalam urusan agamanya memandang kepada orang yang lebih tinggi darinya, lalu dia berusaha mengikutinya, meneladaninya, dan dalam urusan duniawi ia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya, kemudian ia memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai seorang yang bersyukur dan bersabar. Sebaliknya, siapa yang dalam urusan agamanya memandang kepada orang yang lebih rendah darinya, dan dalam urusan duniawi melihat kepada orang yang lebih tinggi darinya, lalu ia bersedih atas apa yang tidak ada pada dirinya dari dunia itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mencatatnya sebagai seorang yang bersyukur dan bersabar. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna dari memandang kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan agama yaitu memandang kepada orang yang lebih banyak ilmu agamanya, lebih banyak amal solehnya, mempunyai sikap qanaah dan riyadhah atau pengendalian diri yang baik. Kemudian melihat kepada orang yang lebih rendah dalam urusan duniawi, maksudnya adalah melihat kepada orang yang lebih miskin, yang lebih fakir dari dirinya, terutama masalah harta. Kemudian yang dimaksud dengan memandang kepada orang yang lebih
rendah dalam urusan agamanya, yaitu bahwa ia merasa cukup, bahkan bangga dengan amal yang sudah ia lakukan. Dan yang dimaksud dengan melihat kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan dunianya adalah melihat kepada orang kaya yang selalu fokus mengejar kekayaan, yang diperbudak oleh angan-angan serta perilaku riya dan sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 23, Allah mengingatkan kepada kita agar kita jangan bersedih hati atas apa yang luput dari apa yang kita inginkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak bersedih atas apa saja yang luput dari diri kalian, dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang telah kalian peroleh. Ayat ini adalah sebagai jawaban atas sikap yang harusnya kita miliki di dalam menyikapi hadis yang di atas tadi. Hendaknya kita dalam masalah urusan agama kita memandang kepada orang yang lebih tinggi, yang lebih soleh, yang lebih bertakwa. Sementara dalam masalah urusan dunia kita memandang, kita melihat kepada orang yang lebih rendah dari kita, sehingga kita menjadi orang yang pandai bersyukur dan bersabar. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salah seorang di antara kalian tidak akan merasakan nikmatnya iman sehingga ia menyadari bahwa apa saja yang menimpanya tidak mungkin keliru, dan apa saja yang keliru tidak mungkin menimpanya. Ini akan memberikan pemahaman, keyakinan kepada kita bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ketetapan yang tidak akan keliru menimpa kita. Tidak akan yang bisa mengambil hak apapun dari kita kalau Allah Subhanahu wa taala memang sudah menghendakinya. Tetapi juga kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak atau belum memberikannya kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya maka sebagai seorang muslim itu merupakan sesuatu yang luar biasa, karena apa yang ada pada diri seorang muslim itu semuanya diterima dengan baik, dan oleh karenanya akan mendapatkan kebaikan dari sikap sifat kita itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu.
Karena sungguh semua urusan adalah baik. Dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh seorang mukmin. Kenapa? Karena apabila seorang mukmin itu mendapatkan kegembiraan, maka ia bersyukur. Dan itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan jika seorang mukmin itu mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Dan itu pun suatu kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Darimi, dan Baihaqi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka sudah sepantasnya selaku seorang mukmin kita berusaha agar kita bisa senantiasa bersyukur dan bersabar. Yang dengan ini maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan solusi terhadap semua permasalahan yang kita hadapi, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.